Terungkapnya jual beli fasilitas di Lapas Sukamiskin merupakan tamparan keras bagi Kementerian Hukum dan HAM. Menteri Yasona Lawli didesak untuk merombak sistem lembaga pemasyarakatan. Namun di saat yang sama Yasona juga akan berkampanye sebagai calon anggota legislatif pemilu 2019. Tidak ada larangan Menteri Kabinet Kerja maju memperebutkan kursi anggota dewan. Namun berkaca dari kasus Sukamiskin, etika dan tanggung jawab jabatan harus diprioritaskan. Inilah Prime Talk bertaruh kinerja demi kursi dewan. Kekhawatiran kinerja kementerian terbengkalai akibat menterinya maju sebagai calon anggota legislatif akhirnya terbukti. Kementerian Hukum dan HAM disorot publik setelah terungkapnya jual beli fasilitas di Lapas Sukamiskin. Menkumham dinilai tak mampu memberantas praktek suap di lembaga pembinaan. Di sisa 1 tahun Kabinet Kerja, tugas Menteri Yasona sangat berat, yaitu mereformasi total sistem pembinaan di lapas. Di saat yang sama, Yasona harus berjibaku untuk merebut kursi DPR dari Dapil Sumatera Utara. Pengamat politik Jayadi Hana menegaskan kinerja menteri yang maju sebagai caleg akan terganggu. Menteri kesulitan membagi waktu antara menuntaskan program kementerian atau berkampanye di daerah pemilihan. Jadi kalau menteri-menteri itu nyalek, itu pertanyaannya bagaimana mereka membagi waktu antara berkampanye selama sekitar 8 bulan dengan fokus pada menyelesaikan tugas-tugas utama mereka sebagai seorang menteri. Itu yang jadi problem. Jadi saya khawatir karena 2019 ini kampanyenya lama dan menteri mau tidak mau harus kampanye, kalau dia nyalek, saya khawatir kinerjanya menjadi amburadul. Selain Yasona, 6 Menteri Kabinet Kerja lainnya didaftarkan sebagai bakal caleg di pemilu 2019. Dari PDIP ada 2 menteri yang maju sebagai caleg, yakni Menko PMK Puan Maharani dan Menkumham Yasona Lawli. Menteri dari PKB yang akan nyalek yakni Menpora Imam Nahrawi, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dahiri, dan Menteri Desa dan PDT Eko Putro Sanjoyo. Sedangkan dari PAN yakni Menpan RB Asman Abnur dan dari P3 yakni Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Sementara itu, Partai Nasdem melarang menteri dari partai yang nyalek dengan alasan agar menteri tetap fokus bekerja. Tim Liputan Metro TV. Sudah hadir bersama kami Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari, Ketua Umum Laskar Rakyat Jokowi Riano Osa, dan juga pengamat politik Universitas Paramadina Henry Satrio. Bapak-bapak, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mas Riano, Anda menyoroti soal kinerja kementerian yang terutama menterinya yang akan nyalek begitu. Betul. Kenapa memprotes supaya mereka mundur dari jabatannya? Ya, kami merisaukan Kabinet Kerja Jokowi JK ini nanti akan terganggu. Karena menteri nyalek itu mereka akan cuti, dan cuti itu selama masa kampanye. Artinya masa kampanye akan dimulai begitu DCT ditetapkan, yaitu bulan September sampai bulan April. Jadi ada kekhawatiran yang akan mempengaruhi kinerjanya. Betul. Oke, Bang Henry, Anda melihat dengan adanya kasus yang di Sukamiskin ini, Pak Yasona salah satu menteri yang nyalek lagi nanti di pemilu mendatang, ini apakah menjadi warning bahwa ini kejadian seperti ini mungkin saja ini terjadi juga pada menteri-menteri yang nyalek lagi lainnya? Ya, ini bukan hanya warning, menurut saya ini adalah contoh tragedi sebetulnya. Jadi memang sejak lama saya mengatakan kalau ada menteri yang kemudian nyalek, ini adalah salah satu pernyataan, pembuktian bahwa dirinya memang tidak berkinerja baik. Jadi ini adalah pernyataan dirinya sebetulnya, karena dia tidak berkinerja baik, maka dia mencari safety net di DPR untuk kedepannya. Apapun lah alasannya, ada yang mau mengincar kursi ketua DPR atau apapun itu, tapi pada saat dia nyalek, ini benar-benar bentuk pengakuan dirinya bahwa memang dia tidak berkinerja baik, sehingga bila nanti Pak Jokowi 2 periode, dia yakin betul bahwa dirinya tidak akan dipilih. Jadi nothing tulus lah gitu, jadi ada safety netnya, dia bisa jadi anggota dewan, gitu Anda melihatnya. Hanya saja memang kita perlu tanya juga ke Pak Jokowi waktu mengangkat para menteri ini, ada nggak perjanjian bahwa dia nggak boleh nyalek? Gitu, kalau nggak ada ya memang ini akhirnya dibebaskan oleh Pak Jokowi. Tapi tadi itu menurut saya ini juga jadi pembelajaran, nanti pada saat 2 periode mesti ditanyain, jangan sampai belum selesai kemudian mundur. Kan kalau tahu gitu mendingan di reshuffle aja dari dulu, sehingga nggak ganggu kabinet kan. Nah, kalau dari Nasdem sendiri, Mas Tobas, dari awal memang sebenarnya tidak boleh kalau menteri itu untuk nyalek di pemilu nanti begitu. Padahal ada pilihan politiknya, tetap aja bisa.
tetap bisa nyalek, tetap juga bisa tetap berada di kursi menterinya. Kenapa pilihan politik ini akhirnya diambil oleh Nasdem? Ya memang seseorang untuk mencalek itu kan adalah hak personal dari masing-masing orang ya, karena mereka juga punya hak untuk dipilih. Selain itu juga ada hak partai untuk mencalonkan seseorang menjadi calon legislatif. Tapi kan pilihan-pilihan ini kan bisa dikembalikan pada diri kita masing-masing, baik itu pada personal kita maupun kepada partainya. Nah tentu kita sangat menyadari bahwa ketika seorang menteri mencalek, ya sedikit banyak ya adalah beberapa hal pemerintahan yang dapat terganggu. Oleh karena itulah Partai Nasdem melarang menteri untuk mencalek ya. Kalau kita sudah menyampaikan atau menaruh atau ada kader dari Partai Nasdem yang menjadi menteri, bagi kita orang tersebut sudah kita wakafkan untuk bangsa dan negara ini, termasuk untuk tetap mengawal pemerintahan ini sampai selesai. Walaupun tadi kalau kata Mas Henry sebenarnya ada kemungkinan mungkin nggak dipilih lagi gitu nantinya di periode keduanya Pak Jokowi kalau nanti Pak Jokowi terpilih. Ya betul, tadi saya sepakat dengan Mas Henry bahwa ketika seseorang sudah ditunjuk menjadi menteri, dia mendapatkan amanah, ya dari awal nyatakanlah, oh saya menjadi menteri maka saya akan terus mengawal pemerintahan ini sampai akhir. Tapi kalau misalnya kita berpikir ketika menjadi menteri saya nanti akan maju sebagai caleg, maka sejak awal sebaiknya disampaikan itu sehingga Pak Jokowi pun juga tidak mengalami kesulitan. Memang kita sulit juga ini bukan satu kesalahan Pak Jokowi ya, karena bagaimanapun ada persoalan partai di sini. Ya, partai ingin mencalonkan seseorang dan ternyata salah satu calonnya adalah menteri. Ya sulit bagi Pak Jokowi, tapi tentu ini harus kembali kepada dua hal ya. Pertama menterinya itu sendiri dan yang kedua partai yang mencalonkan menteri ini. Walaupun sebenarnya nggak ada larangan juga dari Pak Jokowinya juga. Kalau mau nyalek silakan, kecuali ada beberapa pos menteri yang nggak boleh nyalek lah gitu. Ya masalahnya gini, gitu. Pak Jokowi memang tidak bisa melarang karena itu adalah hak. Itu yang jadi soal ya. Karena itu kembali lagi bolanya ada di partai politik dan menterinya itu sendiri. Oke, nah Anda melihatnya kalau sekarang sebenarnya susah atau tidak sih untuk membagi tugas? Dia sebagai caleg harus kampanye, tapi juga harus menjalankan tugas sebagai seorang menteri. Saya kira tetap mengalami kesulitan ya, karena masa cuti itu yang 8 bulan itu menteri nggak bisa sekonyong-konyong kemudian memimpin lagi kementeriannya, karena dia dalam keadaan cuti. Jadi tenggal waktunya 8 bulan saya kira sangat lama itu, artinya sangat mempengaruhi roda pemerintahan. Dan kalau tadi Pak Jokowi bilang tidak perlu mundur, silakan cuti saja. Saya kira ini bahasa Pak Jokowi ya sebagai pemimpin. Tentunya dia perlu mempertimbangkan psikologi politiknya dan lain-lain untuk menjaga hubungan baik dengan partai-partai. Karena menteri ini kan punya partai politik. Tapi saya kira tadi betul Pak Taufik Basari, kembali kepada yang bersangkutan. Ini akan mengganggu kinerja pemerintahan. Kami nggak ingin di akhir pemerintahan Pak Jokowi ini kemudian kinerjanya buruk, apalagi ini menjelang Pilpres. Dan dilihat juga berangkat dari kasus ini bisa dinilai kinerja kementerian yang terkait dengan pemerintahan Jokowi bisa dibilang buruk begitu. Nah, kalau berkaca dari ini jadinya apakah memang bisa dilihat memang ini menjadi presiden buruk kah gitu terkait dengan kinerja kementerian Pak Jokowi ini? Akhirnya kan nantinya ujung-ujungnya kan ke Pak Jokowi lagi gitu. Kan ya kalau seperti ini kan masyarakat melihatnya loh ini gimana sih sampai di kalapasnya ditangkap itu kan luar biasa. Jadi maupun langsung turun tangan. Ya itu kan latah aja. Begitu ada penangkapan, ada gerebekan gitu, ikut-ikut gerebek gitu kan. Tapi kan tadi kalau kita lihat di Metro TV yang digeledah juga kan lapasnya bukan napinya juga bukan napi kelas-kelas korupsi yang katanya super mewah itu. Gitu. Nah ini memang. Jadi evaluasi yang langsung dilakukan pada saat itu dianggap Mas Henry ini telat. Iya telat lah, ini kan latah aja. Nah ini makanya menurut saya sih tanda-tanda alam gitu. Begitu nyalek, kemudian berkasnya masuk, kemudian ada kejadian ini kan gitu. Nanti ya kita lihat lagi, mudah-mudahan sih tidak ada kejadian-kejadian yang jelek. Karena buntut-buntutnya pasti akan lari ke Pak Jokowi. Ini kan jadi tambahan amunisi sebetulnya buat oposisi nantinya. Ini juga yang dikhawatirkan oleh Pak Riano. Dan kita akan bahas lagi setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Ya, ini menteri-menteri yang sekarang nyalek lagi itu adalah nama-nama besar juga dari partainya, begitu. Dan akhirnya